Setelah acara kelulusan, terlihat Pak Jono dikejar-kejar siswa. Kayaknya emang nyebelin sih si Pak Jono ini sampai-sampai mau dikeroyok itu sama siswa lainnya. Mereka memutuskan jalan-jalan ke pantai buat bersenang-senang sekalian perpisahan, karena di antara mereka memutuskan kuliah di tempat yang berbeda. Setelah puas berenang, bermain air, mereka duduk di tepian pantai dan disinilah kita baru dikasih tahu nama asli si Susi. Setelah Ali berkata, aku ingin bekerja di Shinshushen Industry Park dan menikahi Sinta atau Hu Chiawei. Yang kita sebut Susi tadi, Hu Chiawei itu. Poci dan aku pengen kuliah di luar negeri. So pengen jadi atlet NBA. Dan Susi atau Hu Chiawei tadi pengen nikah sama cowok tajir. Nah, saat giliran Kotang berbicara, Kotang mengatakan quote yang sering aku pakai waktu kuliah kalau aku lagi deketin cewek. 因为有了我，姐不过就是你的心。 Keren kan? Iyalah. Makanya waktu kuliah aku jomblo. Saat di stasiun, Kotang memberikan kenang-kenangan buat Sinta sambil mengatakan, Sin, nanti waktu kuliah jangan biarkan pria lain mendekatimu ya. 巧，不过还可以，我自己画的。沈佳宜，不要太快让别的男生追到你。好不好？ Kita tidak diberitahu Kotong masuk perguruan tinggi mana, entah itu perguruan tinggi negeri atau swasta. Tiba-tiba aja udah di asrama. Sesaat masuk ke kamar, kita diperkenalkan teman-teman baru Kotong. Yang pertama ini nih yang lagi megang barbel bernama Xiaolun. Kita sebut aja Alun. Ini yang kedua adalah si Wibu Ichi. Kerjaannya baca komik aja terus dan jarang kuliah. Ini nih yang lagi di atas, yang paling tua namanya Cihan. Kita sebut aja Han. Si Han ini lagi mempersiapkan buat program S2 dan setiap jam dia belajar terus. Lah, yang lainnya aja nyiapin buat S1, sedangkan dia untuk S2. Tapi uniknya, walaupun karakter mereka berbeda-beda, untungnya mereka punya suatu hobi yang sama, yaitu nobar bokep dong. 奶头黑掉了。等一下一起看呢、看卡通人物做。 Saat liburan kuliah untuk pertama kalinya, Koteng memutuskan mengajak Sinta jalan-jalan ke Trans Studio, pasar malam, buat lihat tong setan dan makan gulali. 你这样算约会吗？ 看到当年的我，像月亮在黑头。 Saat mereka berdua lagi jalan-jalan di atas rel kereta api yang sedang kosong, Sinta bertanya kepada Koteng, "Hei Koteng, apa kau benar-benar mencintaiku?" 你真的很喜欢我吗？ 你喜欢啊？ Dan Sinta pun menjawab, "Aku ini tak seindah yang kau lihat, Koteng. Aku ini berantakan dan sering bertengkar dengan adikku." Lalu Koteng pun terdiam, dan Koteng pun mengira jawaban Sinta adalah bentuk penolakan dari cinta Koteng terhadap Sinta. 在家里，我也会因为一点小事就跟我妹不想再跟我说。他是不是想委婉的拒绝我呢？ Setelah jalan-jalan, ngobrol, ngalor ngidul di rel kereta api yang kosong, Koteng dan Sinta memutuskan menulis harapan mereka di sebuah lampion untuk diterbangkan. 自己写自己的，不可以偷看。 Sebelum menerbangkan lampion, Koteng mengatakan bahwa dia sangat mencintai Sinta dan suatu saat bakal memiliki Sinta seutuhnya. Waktu Sinta mau menjawab cinta Koteng, Koteng mencegah dan berkata, "Jangan beritahu sekarang, biarkan aku terus mencintaimu." 喜欢你，非常喜欢你，一定会追到你。你想知道答案吗？ 拜托不要现在告诉我。
Kita diperlihatkan penampakan hantu berkaki 6 dan berkaki 4 saat Koteng sedang mandi. Kebayang nggak tuh kalau kita di posisi Koteng ada penampakan kayak gitu? Kalau aku sih lebih milih ketemu kuntilanak dah daripada ketemu kayak gituan. Di sisi lain, saat teman Koteng lagi asik kencing di botol, Koteng lagi bugil pun datang buat mengajak mereka kompetisi pertarungan yang akan diadakan oleh Koteng. 你们不觉得是？我们来打架吧！ Setelah itu, Koteng langsung keliling asrama, membagikan dan menempel poster kompetisi pertarungan, dan seluruh mahasiswa diajaknya. 办比赛有没有参加的？有没有打架的？我来打架比赛，要参加比赛。 Setelah selesai membagikan poster, Koteng tak lupa menelpon Sinta untuk menonton. Dengan pedenya Koteng bilang, mereka itu bosan dan butuh olahraga. Sinta pun terlihat kecewa dan menutup teleponnya. 有时候 Singkat cerita, kompetisi pun dimulai. Gak tanggung-tanggung, Koteng langsung berhadapan sama wakil ketua klub taekwondo sabuk hitam yang bernama Chin Wei. Awalnya aku pikir Koteng bakal menang, karena ya Koteng adalah pemeran utama, pasti dimenangin lah sama sutradara. 很臭屁，看起来很强。 Saat pertarungan hendak dimulai, Ichi yang sebagai wasit menjelaskan peraturan yang dibacanya dari komik Dragon Ball. Sebelum pertarungan dimulai, Koteng ditawarin oleh lawannya untuk memakai pelindung kepala supaya terhindar dari cedera. Tapi ya, Koteng menolak dengan pedenya. 已经裂卡称了。 Setelah itu, Koteng memejamkan mata dan mengingat jurus-jurus yang dipelajari dari TV dan majalah Nova, dan pertandingan pun dimulai. Koteng gak dikasih kesempatan mukul oleh Chin Wei karena pukulan Koteng emang gak ada yang kena. Saat terdesak, Koteng pun mengeluarkan jurus andalan yang diberi nama Jurus Unlimit Kota Malam. Di ambang kekalahan, Koteng terkapar dan melihat Sinta datang ke arena tersebut. Seolah mendapatkan energi yang besar, Koteng pun bangkit. Tapi sayang, Koteng tetap terkena Hayuken dari Chin Wei. Ternyata nggak selamanya pemeran utama menang bertarung melawan figurannya. Setelah pertandingan berakhir, Koteng and the gang pun balik ke asrama. Dan ternyata di depan asrama udah ada Sinta yang menunggu. Sinta marah banget sama Koteng karena Koteng nggak peka bahwa Sinta mengkhawatirkan Koteng dan nggak mau Koteng terluka akibat ulahnya sendiri. 幼稚，热赛对我来说是很棒经验啊！你们单纯替我高兴就好。幼稚，你身上的伤，我只能说是你活该。我这是幼稚，才会对这种努力用功读书的女生。 Emang sih Lur, kutukan bagi pria dalam proses kedewasaan adalah wanita selalu lebih dewasa dari pria seumurannya. Nah ingat, makanya jadi cowok harus peka biar nggak jomblo. 对啊， Setelah putus dari Sinta, Koteng pun sering bertemu wanita Jepang yang cantik-cantik. Iya, ketemu di film bokep. Koteng ngelampiasin patah hatinya dengan coli seharian penuh. Tapi gak sendirian, dia coli bareng-bareng teman sekamarnya. Greget nggak tuh? Mana sambil pakai helm tentara lagi. 我们这没人打手枪，妹子调二级，我调一。 Singkat cerita, malam pun tiba. Saat di kosan, jam menunjukkan pukul jam 2 malam, aku kira Koteng dan kawan-kawan lagi coli bareng. Ternyata Koteng lagi sit up. Baguslah. Lagi enak-enak sit up di kasur, tiba-tiba... Ternyata di Taipei gempa bumi yang dahsyat hingga membuat salah satu hotel di sana rubuh. Terlihat Koteng sedang berusaha menghubungi seseorang lewat HP. Karena di asrama terlalu banyak orang dan membuat sinyal HP jelek, apalagi habis gempa, Koteng berusaha nyari sinyal keluar sampai lari-lari dan manjat pagar.
Ketika di persimpangan jalan, akhirnya Kotang mendapatkan sinyal dan menelpon seseorang. Di sisi lain, diperlihatkan banyak orang yang berkerumun dan di tengah-tengahnya ada Sinta sambil gandeng tangan seseorang. 喂，我刚听说这样在台北，整个旅馆都垮下来。 Lalu HP Sinta pun berbunyi. Ternyata Kotang tadi nyari sinyal buat nelpon Sinta. Kirain mau nelpon orang tuanya, mau nelpon mantan. Cuk! Kotang ingin memastikan Sinta baik-baik saja karena Kotang mendengar pusat gempa berada di Taipei, kota tempat Sinta tinggal. 我很感动，真的。 Di scene inilah yang buat kita senyum-senyum sendiri lur. Karena Kotang dan Sinta udah 2 tahun nggak kontek-kontekan. Sinta pun bertanya, kamu masih suka bolos? Dan Kotang pun menjawab, iya dong jelas, emang aku pemalas dan aku itu belajar cuman karena kamu. Mereka berdua ngobrol kangen-kangenan zaman masih deket dulu. Dan sampai akhirnya Kotang bertanya ke Sinta, kenapa waktu itu Sinta menolak cintanya Kotang? Dan Sinta menjawab, orang bilang masa paling indah adalah masa pendekatan. Saat jadi pacar, perasaan itu akan memudar. 我想，干脆让你在这久一点。 Tiba-tiba Kotang melihat langit. 你相信有平行时空吗？在那个平行时空里，我们是在一真起。羡慕他们啊！谢谢你喜欢我。 Scene pun berpindah saat Kotang berada di sebuah kafe yang berniat memulai karirnya sebagai penulis. Kita juga dikasih tahu karir teman-teman Kotang setelah selesai kuliah. Sao yang dulu bermimpi menjadi atlet basket NBA, dia gagal dan menjadi sales mobil karena emang bakat dia bersilat lidah. Penjualan mobil Sao pun terbilang sukses. 喜欢吧？喜欢。喜欢的话，我们上路开段。 Lalu si Ali tukang galer, ia menjadi penjaga perpustakaan dan masih suka pamer trik sulap anehnya. Si Boboho Aho sekarang menjadi sales di sebuah perusahaan asuransi. 那个寿险型保单哈，我已经把资料都准备好。 Lalu si Boci tukang ngacang mengambil S2 di Amerika. Kita diperlihatkan juga bahwa ayah Boci ternyata tukang ngacang juga. 对了， Lalu yang terakhir si figuran yang bayarannya yang paling gede, Susi, yang menjadi sahabatnya Sinta yang selalu menggambar kartun aneh saat di sekolah. Dia telah menggapai mimpinya menjadi komikus. Dari sini kita belajar, orang sukses di masa depan bukan orang yang pintar waktu di sekolah, tetapi orang yang terus bekerja keras. Sin pun kembali ke Kotang yang berada di kafe. Tiba-tiba dia ditelepon seseorang. 喂，老朋友在忙吗？我不行哦。为什么？ Dan Sin pun berpindah lagi ke scene awal saat Aho dan Boci menyebut Kotang untuk menghadiri kondangan. Pasti kalian juga udah bisa menebak lah keundangan nikahan siapa mereka akan pergi. Yap bener, ternyata Sinta tadi menelpon buat mengundang Kotang untuk menghadiri pernikahannya. Waktu di acara, Kotang satu meja bersama Aho, Boci, Sao, Ali, dan Susi. Lagi enak-enak ngobrol, si Ali mah nantang teman-teman untuk mensleding pengantin prianya saat berjalan menuju pelaminan. Cuk, candaannya gak main-main lagi nih mah. Susi menentang dan gak mau, tapi Kotang menjelaskan, kau tak akan merela melihat orang yang sangat kau cintai menikah dengan orang lain, apalagi mendoakannya. 如果你真的非常喜欢过一个女生，就会知道，要真 Akhirnya mereka pun sepakat akan mensleding pengantin prianya. Tiba-tiba lampu di gedung mati, menandakan pengantin akan berjalan menuju ke pelaminan. Kita dibuat kaget dengan penampilan Sinta yang cantik banget lur. Kotang terpanah dibuatnya seolah berkata, cuk, pengantin prianya mirip om-om gantengan aku, cuk. Dan Kotang pun merasa bersyukur bahwa dia salah. Ternyata Kotang ikut bahagia melihat Sinta bersama pria idamannya. Dan Kotang mendoakan mereka bahagia selamanya. 原来，当你真的我错了，你会真心真意的祝福他。 Saat sesi foto bersama, si Ali dengan tengilnya minta izin buat mencium Sinta. 想亲新娘，不知道可不可以哦？ Pengantin pria pun menjawab, bolehin sih, tapi dengan syarat harus mencium pengantin prianya dulu. Tanpa basa-basi, Kotang pun langsung nyosor dengan penuh nafsunya mencium si pengantin pria.
Kejadian ini membuat Sinta flashback ke masa lalu saat-saat dia dekat dengan Koteng. Lalu kita juga diperlihatkan tulisan Sinta yang ada di lampion yang menyatakan mau berpacaran sama Koteng. Dan Sin pun kembali saat Koteng sedang berciuman dengan suaminya Sinta. Koteng pun sedikit kecewa karena ciuman sama Sinta tadi cuma fantasinya waktu berciuman sama suaminya Sinta. Dan film pun ditutup dengan amplop angpau dari Koteng untuk Sinta yang bertuliskan, "Selamat berbahagia wanita yang paling kucintai," dan tak lupa logo love-nya. Tamat. Bukan tanpa alasan kenapa film ini sangat memorable buat saya. Karena dulu waktu kuliah saya banyak mengambil quote dari film ini. Buat godain cewek, biasalah. Tapi sayang nggak ada cewek yang mau sama saya dulu. Katanya sih film ini diangkat dari kisah nyata, tapi nggak tahu juga sih, hanya yang sutradara yang tahu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Pertama, sebenarnya orang bodoh itu terlahir dari orang yang malas. Sejatinya kita bisa pintar kalau kita rajin belajar, bukan malas-malasan. Kedua, jangan menilai kesuksesan seseorang di masa depan dari nilai dia saat sekolah. Karena kesuksesan diraih dari kerja keras, bukan bagus atau jelek nilai kita di sekolah. Saya sarankan buat menonton film ini secara utuh, karena menonton secara utuh kena banget deh emosinya. Ya udah ya gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Burhan alias Bastian. Assalamualaikum. Subscribe dulu yuk, say subscribe yuk, bisa yuk. I love you.